Fajar Wijaya dengan NPM 1131291 Dan saya Dwi Rubiani dengan NPM 1131255 akan menjelaskan sedikit terkait konsep pembiayaan kesehatan di negara-negara lain. Negara apa aja sih? Yuk simak video berikut ini. Ingat masa kecil, hidup rasanya enak banget. Setiap sore kita bisa main sama teman-teman di lapangan yang luas, ngejar layangan berlarian tanpa beban. Tapi kalau nggak hati-hati, kita bisa jatuh dan terluka. Dan kalau lu main parah, mau nggak mau kita pun harus ke dokter untuk bisa diobatin. Dan kalau kita lihat, klinik itu isinya nggak cuma anak kecil ngeluka aja. Kakek-kakek yang udah tua juga kalau sakit harus pergi ke sana. Ini karena di semua klinik dan semua rumah sakit ada banyak dokter yang siap ngobatin kita dari segala macam penyakit. Mereka semua berbekal ilmu yang sama. Tapi mungkin yang jarang kita tahu, ilmu yang satu ini nggak cuma mengobati, tapi juga berusaha mencegah semua penyakit dari nyerang hidup kita. Angka negara kita masih dalam tanda kutip mending dibanding beberapa negara-negara maju ini yang utangnya gede banget. Tapi pertanyaannya, kenapa ada negara maju utangnya malah tinggi-tinggi? Oke, ada beberapa negara maju yang utangnya itu emang tinggi. Contohnya si Paman Sam ini yang utangnya kalau diduitin cukup buat nutupin utangnya Indonesia puluhan kali. Atau negara sarang wibu ini yang utangnya aja sampai 9.000 rupiah, bukan tapi triliun dolar. Cukup buat bikin puluhan stasiun luar angkasa. Dan kalau dibandingin utang negara satu ini bahkan sampai 2 kalinya seluruh barang yang dihasilin negara itu, bikin jadi negara pengutang terbesar. Dan belum lagi negara-negara maju lain yang juga punya utang yang gede-gede. Oke, tapi utang yang gede ini dilakuin bukan untuk nyicil beliin gadget, melainkan buat ningkatin pertumbuhan ekonomi negaranya yang juga banyak dilakuin sama negara berkembang. Malah, negara maju cenderung gak puas diri dengan terus ningkatin status mereka dengan cara, salah satunya, berhutang. Tapi, apa hubungannya utang sama bikin ekonomi negara jadi maju? Inggris sebagai salah satu negara yang telah mencapai universal coverage juga merupakan negara pertama yang memperkenalkan asuransi kesehatan nasional atau yang bisa kita sebut AKN di tahun 1911. Sistem kesehatan Inggris kini lebih dikenal dengan istilah National Health Service atau NHS, yaitu suatu sistem kesehatan yang didanai dan dikelola oleh pemerintah secara nasional yang sebagian besar bersumber dari pajak umum. Di Inggris terdapat sebuah sistem jaminan kesehatan berbasis pajak bernama Pelayanan Kesehatan Nasional atau National Health Service disingkat NHS. Pembiayaan untuk NHS didanai oleh pajak yang diberikan kepada Departemen Kesehatan oleh Parlemen. NHS memberikan secara gratis hampir ke semua jenis pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan, perawatan gawat darurat, dan lain sebagainya. Pengecualiannya memerlukan pembayaran hanya sedikit seperti obat yang diresepkan, pengobatan gigi, dan pengobatan mata. Universal coverage atau cakupan semesta merupakan suatu tujuan setiap negara Inggris untuk bisa menjangkau seluruh masyarakatnya dalam penyediaan layanan kesehatan. Amerika Serikat selama ini menerapkan sistem pembiayaan kesehatan yang liberal melalui pasar swasta. Amerika Serikat merupakan negara yang pengeluaran untuk kesehatannya paling tinggi, yaitu 13,7% GNP pada tahun 1997. Pembiayaan kesehatannya pun tidak hanya bersumber dari satu jenis saja, melainkan dari beberapa jenis sumber. Salah satunya yaitu sistem pembayaran langsung oleh pasien, di mana hal ini relatif jauh lebih tinggi, yaitu sepertiga dari pengeluaran pelayanan kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan ini pun sangat berorientasi terhadap pasar. Sumber dana lainnya yaitu berasal dari organisasi asuransi swasta yang profit dan
organisasi asuransi not for profit seperti Blue Cross dan Blue Shield. Di Amerika Serikat, seluruh warga diwajibkan untuk membeli asuransi kesehatan. Warga miskin atau kurang mampu akan mendapat subsidi dari pemerintah federal, dan untuk warga kaya akan mendapatkan kenaikan pajak premi. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang telah mencapai Universal Health Coverage dengan melaksanakan program Universal Coverage SEM atau UCS. Dengan program ini, Thailand telah mampu menggratiskan kesehatan kepada masyarakat sejak tahun 2007. Sistem pelayanan kesehatan di Thailand menggunakan sistem rujukan berjenjang mulai dari Primary Care Unit atau PCU yang berjumlah kurang lebih 8.000 PCU di seluruh Thailand. 800 rumah sakit distrik sebagai rumah sakit sekunder dan rumah sakit tersier yang biasanya di level provinsi dan atau rumah sakit pendidikan. PCU juga disebut sebagai rumah sakit promotif dan preventif. Tiap PCU dan rumah sakit memiliki standar umum dan layanan kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional. Pencapaian UHC di Thailand dalam beberapa tahun ini seperti 99% masyarakat Thailand telah dilindungi dengan 3 skema, yaitu 1. Skema cakupan semesta dengan 75%, skema asuransi kesehatan untuk pegawai swasta dengan 20%, dan skema asuransi kesehatan untuk PNS 5%. Thailand menggunakan sistem pembayaran kepada provider kesehatan dengan 2 model, yaitu model kapitasi dan DRG dengan global budget. Di negara Taiwan, pembiayaan kesehatan disebut dengan National Health Insurance atau disingkat NHI. Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya dapat melalui mekanisme asuransi yang dimana telah mencakup 99% dari seluruh penduduk Taiwan. Sistem pembiayaan pelayanan kesehatannya pun dikelola oleh NHI yang merupakan single payer dalam sistem pembiayaan kesehatan di Taiwan. NHI menerapkan sistem pembayaran pelayanan berdasarkan global budget system dan penentuan besar budget per rumah sakit berdasarkan sejumlah indikator. NHI tidak menerapkan sistem gatekeeper atau rujukan, sehingga rumah sakit berupaya untuk mengembangkan mutu pelayanan dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Nah, mungkin cukup sampai di sini sedikit pembahasan mengenai konsep pembiayaan kesehatan di negara-negara lain. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.